Saya, Anggi Wicaksono, dari Prodi Teknik Komputer Kontrol Politeknik Negeri Madiun, mengambil judul Rancang Bangun Function Electrical Stimulation untuk rehabilitasi pada tangan sebagai tugas akhir saya. Stroke merupakan penyebab terbanyak dari seluruh kecacatan di dunia. Penyakit ini adalah penyebab utama kecacatan yang terjadi pada usia dewasa saat ini. Tercatat 50 juta orang mengalami kecacatan akibat stroke pada tahun 1999, yaitu sebesar 3,5% dari seluruh penderita cacat di dunia. Sedangkan di Indonesia, penderita stroke semakin meningkat dan merupakan beban bagi negara akibat disabilitas yang ditimbulkannya. Stroke berdampak terhadap sosioekonomi akibat disabilitas yang diakibatkannya. Berdasarkan WHO atau World Health Organization pada tahun 1990, 9 stroke merupakan penyebab kematian nomor 2 dan penyebab utama kecacatan dengan angka sekitar 5,54 juta kematian. Dari data Southeast Asian Medical Center atau SAMC, diketahui bahwa angka kematian stroke terbesar terjadi di Indonesia, yang kemudian diikuti secara berurutan oleh Filipina, Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, BPJS Kesehatan mencatat bahwa biaya pelayanan kesehatan untuk stroke terus meningkat. Apabila di tahun 2016 mencapai 1,43 triliun rupiah, angkanya meningkat di tahun berikutnya menjadi 2,18 triliun rupiah dan mencapai 2,56 triliun rupiah di tahun 2018. Karena itu, hadirlah Rancang Bangun Function Electrical Stimulation, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk menstimulasi otot secara elektrik. Saat seseorang terkena stroke, sel-sel di otak, termasuk sel syaraf, banyak yang mengalami kerusakan. Hal ini membuat pengidap stroke mengalami gangguan otot sehingga tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Hal ini terjadi karena saat otak manusia mendapat sinyal dan rangsangan dari indera penglihatan yang seharusnya disalurkan ke saraf motorik lengan, namun tidak dapat disalurkan karena fungsi saraf motorik lengan tidak berfungsi semestinya. Ada banyak otot di lengan bawah. Di kompartemen anterior, mereka dibagi menjadi 3 kategori: dangkal, menengah, dan dalam. Secara umum, otot ini di kompartemen anterior lengan bawah melakukan fleksi pada pergelangan tangan dan jari, serta pronasi. Cara paling baik dicapai dengan stimulasi saraf radikal yang menghasilkan pola ekstensor. Untuk mendapatkan ekstensi ibu jari yang baik, menempatkan elektroda titik motor ekstensor palmaris longus dan abduktor palmaris longus. Dengan cara memberikan sinyal push dengan karakteristik antara lain membentuk impuls dengan lebar pulsa sebesar 200 mikrosecond, frekuensi sinyal sebesar 20 Hz, besar arus yang diizinkan maksimum 60 mA, amplitude tegangan DC sebesar 0 sampai 100 volt, mode monofasik sinyal atau sinyal satu polaritas. Agar dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh alat ini, komponen yang digunakan yaitu resistor 10K dan 510 ohm, transistor SA1265, transistor MPSA 42, induktor FFC 4,7 mH, IC TTL NOT 7404, dioda, elko, kapasitor
transistor milar 100 nanofarad, transistor BD139, dan yang terakhir Arduino Nano. Beberapa pengujian dilakukan seperti pengujian rangkaian bus converter, pengujian rangkaian driver channel, dan pengujian Arduino Nano 20 Hz. Pada alat ini terdapat switch sebagai tombol on off yang ketika di-on-kan maka LED akan menyala. Lalu terdapat potensiometer guna mengatur tegangan output. Lalu terdapat soket charger untuk mengecas baterai yang ada di dalam alat ini. Sebelum menggunakan alat ini, tangan yang akan distimulasi harus rileks. Lalu, alat dipasang di lengan dengan posisi seperti ini agar elektroda terpasang dengan benar. Setelah terpasang dengan benar, tekan tombol on off dan indikator akan menyala. Selanjutnya, putar hingga stimulasi mulai terasa pada lengan. Lakukan selama paling sedikit 2 menit. Selama proses stimulasi, otot tanpa sadar melakukan kontraksi, dan itu akan melatih kekuatan otot dan mengembalikan fungsi syaraf seperti semula. Tegangan yang diberikan agar stimulasi mulai terasa berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketebalan kulit, berat badan, dan kondisi tubuh seseorang. Setelah menggunakan alat ini, yang dirasakan oleh pengguna adalah rasa lelah pada otot. Hal ini dikarenakan saat distimulasi, otot melakukan kontraksi tanpa sadar. Dan apabila dilakukan secara berkala, maka otot akan berfungsi seperti semula. Alat ini didesain portable agar lebih mudah dalam penggunaannya dan dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, diharapkan alat ini dapat berguna untuk semua golongan masyarakat.